Selanjutnya di sini ada menara piring perforasi. Perforasi pada menara ekstraksi berdiameter 1,5 sampai 4,5 mm. Ini ada anunya ya. Dia apa namanya? Lubang ya. Dan jarak antara piring adalah 6 sampai 24 inci gitu. Zat cair yang ringan merupakan fase terdispersi dan saluran limbah membawa fase berat yang kontinu dan piring pencampuran yang terletak di atas. Nah, ini untuk menara piring korporasi, jadi silakan cari sendiri ya. Saya biar nanti bisa lihat di YouTube banyak nih seperti itu. Saya tidak punya gambarnya soalnya. Selanjutnya kita akan lihat ekstraktor dengan pengadukan mekanis. Di sini ada pulse tower ya, atau menara denyut. Apa tuh menara denyut? Adalah kolom penyayat gitu ya, penyayat. Dan kolom benda pengisi yang seluruh cairannya dibuat berisolasi terus-menerus dengan bantuan pompa torak atau pompa membran. Nah, secara definisi agak susah dimengerti ya. Coba kita lihat. Jadi prinsipnya adalah pompa dihubungkan melalui dinding bagian bawah sebagai efek denyut, kemudian fase ringan terlesak melalui lubang pelat ayak, sedangkan fase berat diisap ke bawah melalui lubang tersebut ya. Punya gambar, kita lihat saja di sini ada gambar. Ini tower utamanya adalah sebelah kiri ini, mirip ya dengan tower yang biasa. Di sini silinder sebenarnya. Kemudian di sini ada masukan untuk lag pace dan happy pace-nya. Kemudian ada lag pace untuk outnya atau outputnya. Kemudian ada happy pace-nya. Tapi bedanya adalah di sini ada penghisapan dengan menggunakan pompa ya, kompresor gitu. Di bagian bawah di bagian bawah pack ini atau kalau tray ini ya. Jadi caranya itu adalah happy pace itu masuk dari sebelah kiri atas pack menara. Dia akan masuk, dia akan tertahan oleh tray ini ya, dia akan tertahan. Kemudian lag pace-nya tuh lewat kiri bawah ini, dia akan masuk yang kontak dengan oleh happy pace ini, dan lag pace ini dia akan mengikat cairan yang akan diekstrak dari happy pace ini, kemudian dia akan keluar melalui lag pace out. Jadi dia akan keluar dari kanan atas ini ya, kanan atas kanan atas kolom seperti itu. Sedangkan happy pace ini dia akan tersedot ya. Dia akan disedot oleh kompresor melewati dinding-dinding ini, melewati lubang-lubang yang ada di yang ada di tray ini seperti itu. Kemudian dia akan turun ke bawah dan menuju ke happy pace outlet-nya seperti itu. Sama aja sebenarnya, cuma ada tambahan saja di sini gitu. Ada tray dan kemudian ada compressing airnya gitu, dikompres jadi ditarik dari ke bawah gitu. Selanjutnya di sini keuntungannya apa? Itu dapat digunakan untuk mengolah zat cair radioaktif yang sangat korosif dan dapat mencegah pengkanalan. Jadi biasa digunakan untuk yang korosif dan radioaktif ya. Nah, ini bisa tertutup rapat. Kemudian untuk mencegah pengkanalan. Kanal itu artinya dia tidak tertahan di situ karena tersedot ya. Dia tidak ada happy pace-nya, dia tidak akan tertahan di tray tadi, tapi dia akan tersedot semuanya karena ada sedotnya. Ada kelemahannya apa? Ini tidak dia untuk kekurangan pulse tower tadi, tidak ada saluran untuk limbah seperti itu. Kelemahannya ya. Tadi kelewat. Kemudian yang kedua adalah tower dengan pengaduk rotasi. Contohnya adalah kolom rotasi atau menara aduk. Di sepanjang kolom rotasi terdapat perkakas pengaduk yang mirip cakram. Jadi di situ ada kayak cakram muter-muter gitu ya untuk ngaduk. Kemudian cakram terpasang pada sebuah poros vertikal dalam kolom. Kedua, cairan yang mengalir dalam arah berlawanan secara silih berganti masuk ke ruangan pencampuran dan ruang pemisah seperti itu. Nah, keuntungannya adalah bisa mendapat kontak teoritis pada tinggi mula-mula 1 sampai 2 feet, efisien setiap unit pencampuran pengendap lebih dari 100%. Kelemahannya itu sulit dalam pemeliharaan alat-alat bagian dalam yang berupa, terutama jika alatnya korosif tentu ya, karena bentuknya agak susah gitu, ribet gitu. Jadi untuk pemeliharaannya agak susah nih, untuk pembersihan segala itu agak susah biasanya. Contohnya tadi ya, kalau misalkan mau lihat seperti apa prinsip secara realnya, bisa dicari-cari nanti di YouTube, banyak sekali seperti itu. Saya tidak punya gambarnya, mohon maaf. Selanjutnya ini gambar kolom. Ini ada kolom denyut, kolom benda pengisi dan sebagainya. Tadi sudah ini ya, kita sudah bahas seperti itu. Sama saja bentuknya, hanya saja ada tambah-tambahan tadi ya, kayak kolom denyut itu ada tambahan untuk compressing. Kemudian kalau kolom benda pengisi yang sebelah nomor 1 ini adalah kolom semprot tadi.
kita sudah jelaskan. Kemudian kolom pelat ayak, nah ini yang tadi ya, nomor 2 ini ada kolom benda pengisi, tadi sudah saya jelaskan ada isiannya. Kemudian yang ketiga ini adalah kolom pelat pengayak, sama, cuma di situ adalah ayakannya ya, di situ ada kolom pelat ayaknya. Jadi tadi saya sudah jelaskan juga. Kemudian di sini ada kolom denyut, tadi ada compressing airnya gitu. Kemudian ekstraktor sentrifugal. Ekstraktor ini memanfaatkan gaya sentrifugal untuk pemisahan fase, contohnya ekstraktor Bodeblniak namanya. Kemudian pita spiral berporasi ditempatkan di dalam rumah logam berat. Zat cair ringan dipompakan di luar spiral pada tekanan 3-12 atmosfer untuk melawan gaya sentrifugal dan didorong ke dalam mengalir di sepanjang permukaan dalam. Zat cair berat dipompakan ke pusat dan bergerak ke arah luar di sepanjang permukaan luar spiral. Intinya itu adalah di sini menggunakan peg atau ini apa namanya, kayak model tangki gitu, kemudian dia akan diputar ya. Nah, coba kita lihat nanti seperti apa. Nah, keuntungannya dapat digunakan untuk ekstraksi bahan-bahan pekat, vitamin, antibiotik. Kemudian kerugiannya biaya peralatan mahal sehingga penggunaan relatif terbatas. Ini tentu ya. Ini kalau seperti ini kita nggak bisa lihat nih, jarang sekali kadang kita nemukan gambar-gambar yang tepat ya. Untuk ekstraktor cair kontinu, bahan ekstraksi yang cair dicampur berulang kali dengan pelarut segar dalam sebuah tangki-tangki pengaduk. Kemudian proses pencampuran dan pemisahan lebih menguntungkan bila tangki bagian bawahnya runcing itu, karena dia nanti kalau runcing itu bisa cepat dia turun itu. Penurunan laju antar fase dikontrol secara elektronik dengan perantara alat ukur konduktivitas, secara optik dengan bantuan detektor cahaya batas, kemudian secara mekanik dengan pelampung benda apung seperti itu. Metode operasinya, untuk metode operasi batch ini perbedaannya seperti ini. Metodenya sederhana, dari operasi pencucian padatan adalah semua material untuk diolah dan semua produk digunakan salah satu kontak, kemudian memisahkan larutan hasil dari padatan yang tidak larut. Operasi kontak tunggal secara batch ini berlawanan arah dalam skala kecil. Jadi untuk batch sendiri itu intinya itu adalah metode operasinya itu dia satu kali ya, satu kontak, kemudian memisahkan larutan hasil dari padatan yang tidak larut. Jadi dia kontak, setelah kontak baru dipisahkan seperti itu, tidak secara terus menerus. Itu aja sih sebenarnya intinya. Kemudian continue ini lawan arah ya. Untuk metode ini menggunakan tahap-tahap dan zat berat tidak berpindah-pindah secara fisik dari tahap ke tahap. Muatan di dalam setiap sel diolah dengan sederetan zat cair yang konsentrasinya makin mengecil. Jadi dia biasanya kalau continue berderet ya, bentuknya itu adalah tangki-tangki tapi banyak gitu. Kemudian nanti dia akan dari tangki pertama, kemudian dia akan masuk ke tangki kedua, pelarutnya, tangki ketiga, sampai ke tangki keempat. Jadi lama-lama konsentrasinya akan secara lama-lama sedikit ya, konsentrasinya dikit gitu, seperti itu. Variabel operasi lawan arah, di sini ada kemudian produk, presentasi recovery, jumlah stick, dan rasio V per L gitu, seperti itu.